Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Enggal Arifah dari program studi Bahasa Mandarin Sekolah Vokasi UNS dengan NIM V0421003. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Desa Wunut, yakni Bapak Iwan Sulistyo Setiawan. Sebelumnya, saya ingin bertanya, Pak, kondisi jumlah penduduk di Desa Wunut sendiri berapa ya, Pak? Terima kasih kepada Adik Anida Enggal atas kehadirannya di rumah saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iwan Sulistyo Setiawan, menjabat Kepala Desa Wunut sejak tahun 2007 sampai saat ini. Kebetulan sudah 3 periode. Untuk pertanyaan dari Enggal tadi terkait jumlah penduduk di Desa Wunut, jumlah penduduk Desa Wunut sekitar 2172, yang mana dari jumlah tersebut terdiri dari 6 dukuh atau 6 RW dan 13 RT. Terus agama apa saja, Pak, yang ada di Desa Wunut ini? Untuk agama yang dianut warga Desa Wunut ini mayoritas agama Islam, jadi 100% agama Islam. Tidak ada agama lain yang dianut di Desa Wunut ini. Ya. Terus di sini ada forum agama gitu nggak, Pak, untuk mewadahi kegiatan agama juga? Untuk forum kerukunan umat beragama itu dari pemerintah kabupaten sendiri harus mewajibkan, dan di Desa Wunut ini sekalipun mayoritas penduduk beragama Islam, nah itu kita adakan atau kita dirikan lembaga atau forum kerukunan umat beragama yang terdiri dari tokoh umat beragama, tokoh agama di Desa Wunut, kemudian takmir masjid Desa Wunut, dan juga kita libatkan Karang Taruna Desa Wunut. Terus menurut Bapak, apa sih definisi kerukunan itu sendiri? Menurut kami kerukunan itu menjadi dua. Satu, kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, kerukunan sesama agama atau dalam satu agama. Kerukunan antar umat beragama menurut kami, kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, kita harus toleransi terhadap pemeluk agama lain yang ada di Indonesia ini, yang kebetulan kita berpedoman pada Bhinneka Tunggal Ika, jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Dan juga dalam agama Islam juga mengajarkan bahwa kita harus menghargai, kita harus mencintai orang lain sekalipun itu agamanya berbeda dengan kita. Untuk toleransi dalam satu agama, karena dalam agama Islam itu ada ormas-ormas yang bukan hanya satu, ada Muhammadiyah, ada NU, ada MTA, dan lain-lainnya, dan masing-masing punya karakteristik ciri-ciri atau karakteristik sendiri-sendiri. Kita harus saling menghargai perbedaan itu. Ya. Kemudian bagaimana kondisi kerukunan yang terjalin di Desa Wunut ini, Pak? Alhamdulillah, untuk kerukunan yang ada di Desa Wunut ini bisa terjalin dengan baik. Tidak ada perselisihan, sekalipun ada yang ormasnya Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang MTA, dan yang lain yang diakui negara. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada perselisihan antar ormas beragama di Desa Wunut ini. Semisal ada perselisihan, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi pro dan kontra yang terjadi mengenai antar umat beragama tersebut, Pak? Kalau ada perselisihan, kan ini di desa juga ada forum kerukunan umat beragama. Nanti akan kita bawa di desa untuk musyawarah desa, dengan kita menghadirkan perangkat desa, BPD, dan bisa juga PRT RW dan takmir masjid yang ada di Desa Wunut. Sehingga bagaimana kerukunan ini tetap bisa terjaga dan perselisihan
bisa kita hindari sedemikian, istilahnya sekecil mungkin kalau terjadi. Terus kerukunan yang terjalin itu kan bukan tanpa sebab, Pak. Pasti ada pendorongnya. Terus program atau kegiatan apa saja yang sudah dijalankan untuk mempersatukan umat di Desa Wunut ini, Pak? Oh iya, ini untuk anak-anak mungkin sejak kecil kita bina lewat TPA yang diasuh di masing-masing masjid, dan di sana ustadz-ustadznya sudah menyampaikan bagaimana perselisihan tidak ada dalam istilahnya dalam satu agama gitu, dan harus menghargai dengan agama yang lain. Kemudian untuk program dari desa sendiri yang terkait yang sudah istilahnya menjaga hubungan secara umum, kita mengadakan kegiatan sholat subuh berjamaah yang diadakan setiap minggu sekali. Itu kita gilir tiap minggu pindah dari masjid satu ke masjid yang lain, yang mana masjid satu dan masjid yang lain punya ciri khas sendiri. Nah, ikut ormasnya sendiri, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Menurut Bapak, dengan adanya program tersebut, apakah sudah memaksimalkan untuk terjalinnya kerukunan, Pak? Ya, kita hanya bisa berusaha. Harapan kita dengan program-program yang kita canangkan di desa ini, baik program sejak dari dini, maupun kegiatan di remaja, maupun kegiatan di bapak-bapak, ibu-ibu, lewat pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, harapan kita kerukunan umat beragama di desa ini bisa terjalin dengan baik, tidak ada persisian. Program atau kegiatan yang ingin ditambahkan untuk menambah program sebelumnya tadi apa, Pak? Kalau bisa. Ini untuk menambah keilmuan warga desa Wunut yang mayoritas Islam, biar memahami bahwa kita hidup ini kan berdampingan dengan agama yang lain. Sedangkan Islam sendiri mengajarkan kita harus toleransi. Itu kita merencanakan ada pengajian di tiap-tiap masjid. Pengajian yang mana pengajian untuk menguatkan muslim atau warga desa Wunut terkait peribadatan dan sebagainya, dan juga penguatan untuk saling menghormati antar umat beragama dan saling menghormati sesama ormas di agama Islam. Baik, Pak. Kan sudah Bapak paparkan tadi kalau warga di sini alhamdulillah semuanya muslim kan, Pak. Terus misal di masa depan ada pendatang atau warga baru yang beragama non-muslim, bagaimana reaksi atau respon warga desa sini terhadap agama yang berbeda tersebut, Pak? Ya, harapan kita masyarakat kita bisa menerima dengan program yang sudah kita canangkan, itu mestinya bisa menerima, karena satu, di negara kita ini kita yang Bhinneka Tunggal Ika, satu ya harus menerima pendatang sekalipun itu bukan muslim atau non muslim gitu. Jadi nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sekalipun sekarang ini di Wunut ini mayoritas muslim, kalau ada pendatang baik itu menetap ataupun hanya indekos, tetap kita terima dengan sebaik-baiknya. Lalu harapan Bapak untuk kemajuan kerukunan di Desa Wunut ini seperti apa, Pak? Harapan kita dengan masyarakat yang rukun ini ya akhirnya akan membawa berkah bagi desa Wunut sendiri. Dengan kerukunan ini kita merencanakan program apapun itu akan bisa diterima di masyarakat. Jadi tidak terjadi perselisihan yang timbul di masyarakat. Jadi pertanyaan terakhir, Pak. Pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kita semua agar demi terjalinnya kerukunan dimanapun dan kapanpun kita berada, Pak. Karena orang beragama itu atau berkeyakinan itu kan universal, dalam artian masing-masing punya keyakinan masing-masing. Kita harus menghargai keyakinan orang lain.
baik itu keyakinan yang sesama kita maupun keyakinan yang berbeda dengan kita. Dengan kita menghormati, menghargai keyakinan orang lain, otomatis dimanapun kita berada, kita bisa hidup dengan baik dan bisa berdampingan. Demikian. Terima kasih Pak atas pemaparan dan informasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, sama-sama dienggal. Ya. Terus sing arep Masalah. dipotong